wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi basata al-ihsana wal ikrama bi kulli 'amin. Alladzi manna 'alaina bi lailatul qadri wa ma yuktabasu fiha min al-khairati wal fawaid. La yas'aluhu 'abdun mu'minun fiha illa ajaba su'alahu bi fadlihi wa karamihi al-fazil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'an as-sahibi wal waladi wal walid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyrafu kulli 'abidin wa sa'id. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatajahharuna juhudahum 'ala al-maraqib wa tasabul ma'aliya wa sa'atul layaliya fa minhum raqi'un wa sajid. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid As-Safinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama, kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya biasanya ini ada yang namanya Pak Samsul Alif dari Chandra Ilana yang sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh bisa bersama kita. Yang pula barangkali ada di antara jamaah kita yang hari ini sedang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Dengan syifa al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Sayyidul Syuhur, penghulunya segala bulan. Salah satu yang menjadi indikator kalau Ramadan ini Sayyidul Syuhur, karena di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa yang namanya malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah mendekati 10 hari yang terakhir, syadda misa Rasulullah ini mengencangkan ikat pinggang. Ibadahnya Rasulullah ini berlebih di hari-hari malam-malam yang lain. Dan tanpa terasa hari ini kita memasuki hari yang ke-20, ini yang puasanya memulai hari Kamis 21, kemudian yang memulai puasa hari Rabu. Baiklah, secara singkat marilah kita mencoba memperhatikan firman Allah di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baiklah, secara ringkas marilah kita melihat terlebih dahulu asbabun nuzul surat Al-Qadar. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada suatu ketika malaikat Jibril ini menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW kisah seorang laki-laki di zaman Nabi Isa. Laki-laki ini berjuang terus-menerus menyerahkan dharma baktinya di jalan Allah selama kurang lebih 83 tahun atau 1000 bulan. Pada malam harinya laki-laki itu beribadah dengan teguh, dan pada siang harinya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan musuh yang akan merusak agama. Mendengar kisah yang diceritakan malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW kagum. Kemudian beliau menceritakan kepada para sahabat, ada seorang laki-laki di Bani Israil selama kurang lebih 83 tahun malam hari dan siang hari berjuang melawan musuh di jalan. Para sahabat itu kagum sampai memikirkan betapa besarnya pahalanya si laki-laki ini di sisi Allah Subhanahu. Akhirnya satu saat Rasulullah SAW mengajak kepada mereka, Ya Rabbi, ja'alta ummati aksarul ummati a'ma wa aqalla a'ma. Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan umatku pendek-pendek, umurnya pendek. Dalam hadis Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Maka sudah barang tentu amalnya pun dia seperti itu. Rupanya doa Rasulullah SAW dikabulkan, dan akhirnya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah menyampaikan wahyu yang tersimpul di dalam surat Al-Qadar. Cerita laki-laki ini Bapak Ibu, di dalam kitab dijelaskan laki-laki itu namanya Syamwan Al-Ghazi. Akhirnya sekarang difilmkan jadi Samson. Namanya asli Syamwan Al-Ghazi. Orang ini musuh-musuhnya Allah ini bingung, karena setiap kali perang lawan Syamwan ini mesti kalah. Akhirnya rupanya musuh ini mencoba bagaimana menelikung ini supaya bisa memenangkan. Ternyata yang mendapat kemudahan itu adalah istri. Makanya betul di dalam ayat Al-Quran, Namin azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kadang-kadang istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh buat kamu. Hati-hati. Benar, istrinya ini didekati. Mereka ini mengiming-imingi kepada istri. Sudahlah, coba beritahu kami, apa sih rahasianya Syamwan? Kok bisa selalu? Kalau nanti kami bisa mengetahui ibu mau minta apapun tak kasih. Itu kalau bahasa kita dijanjikan emas kuliah macam-macam. Rupanya untuk tergiur juga. Tapi ya, makanya kita selalu harus berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan ya Allah istri kami, anak-anak kami ini orang yang menentangkan kami. Ternyata di balik itu istrinya ini rupanya punya tabungan. Satu saat ketika Syamwan tidur, kedua kaki ini diikat, tangannya diikat. Begitu Syamwan bangun, ini
Istrinya jawab, saya hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan. Langsung dibuat lepas demikian kuat. Beberapa hari kemudian dicoba karena musuh mereka datang kepada istrinya membawa rantai. Coba kali ini. Akhirnya betul, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Begitu malam-malam dia berkata, ini siapa yang mengikat saya ini? Istrinya jawab, saya ingin tahu sebesar mana sehebat mana kekuatan. Hebat. Jadi kalau dalam film akhirnya rantai putus sudah. Itu sudah. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu hadirin hadirat adalah sesuatu yang satu saat Allah memberikan karunia kepada kita. Mestinya dalam tanda petik tidak perlu sesuatu itu diceritakan orang lain, karena kadang-kadang itu menjadi rahasia tersendiri. Keperucut kalau mencari, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya pakai begini ya, alhamdulillah, nasib rambut saya panjang. Inilah akhirnya betul esoknya di saat si jambon ini sedang tidur, akhirnya begini. Bagi yang sebagian itu untuk mengikat kakinya, sebagian itu mengikat. Saat itulah daya kekuatan syaitan ini melemah. Dia tidak bisa. Langsung si istri ini menceritakan kepada musuhnya orang-orang Bani Israel saat itu, semua yang berlutut ke rumahnya Syaitan. Dibawa rame-rame, akhirnya dia disalib, dipentang, betul besar. Mungkin saking gemesnya sama Syaitan, saking marahnya yang luar biasa. Rupanya perbuatan mereka ini di luar batas. Kedua mata beliau dicubit, tangannya dipotong, kakinya dipotong, kira-kira pembalasan karena seluruh musuh Islam. Nah, saat itu akhirnya malaikat Jibril datang membisikkan kepada Syaitan. Sebagai menceritakan Syaitan ini termasuk wali dari Allah kita kasih yang berjuang sedemikian. Akhirnya betul dibisikkan kepada sesama, apa syaratnya yang kamu inginkan. Ternyata semua pilihannya satu. Wahai malaikat, mintakan kepada Allah, kalau kekuatan aku ini kembali dan saya akan berjuang di jalan. Ternyata rupanya diberikan keistimewaan. Di saat dia ini rumahnya diikat di tiang, oleh Allah diberikan kekuatan tiang ini. Rupanya dia gerakkan, akhirnya walhasil cerita ini sampai akhirnya gedung langit. Semuanya orang yang ada di dalam semuanya meninggal, termasuk istri. Nah, setelah itu yang namanya Syaitan, subhanallah, kalau malam hari beribadah kepada Allah, kalau siang hari berjuang melawan musuh-musuh Allah. Itulah sekilas yang namanya Syaikhul Al-Fawzi yang menjadi ibarat perjuangannya 83 tahun atau 10 bulan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qadar tadi ada 4 keistimewaan. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kalau berdasarkan nasihat Qur'an, kitab suci Al-Quran itu diturunkan pada malam Ramadan. Seperti ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah hari di mana Allah menurunkan Al-Quran.
diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang ada di dunia. Nah, peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang malam itu adalah rahasia. Kemudian setelah Al-Quran ada di Baitul Izzah di langit bumi ini, kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ayat demi ayat, surat demi surat selama kurang lebih 23 tahun. Nah, yang pertama turun adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, peristiwa itu terjadi di Gua Hira. Malaikat Jibril datang di Gua Hira, kemudian memberi wahyu yang tersimpul di dalam surat Al-An'am. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hanya dua-duanya benar. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diberikan melalui malaikat Jibril ayat per ayat, surat per surat. Rupanya pertama kali itu diberikan tanggal 17. Akhirnya oleh umat Islam di Asia khususnya dan di Indonesia ini peringatan nuzul Quran diperingati pada tanggal 17. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, sebagaimana ayat yang kami sampaikan tadi, Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran rupanya satu keistimewaannya, kalau bahasanya Ustaz Haji Hidayat itu Lailatul Qadar, Quran itu turun yang pertama, fase pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Fase kedua Baitul Izzah diteruskan melalui malaikat Jibril ayat per ayat, surat per surat. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui hati nurani masing-masing. Jadi Al-Quran ini menyampaikan hidayah Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisah pertama kali Rasulullah SAW berdakwah. Ada sosok orang yang menjadi musuh Rasul, yaitu namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu musuh betul. Siapa yang mengikuti Muhammad lawan saya awalnya. Tapi tidak tahu rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, mengabulkan satu di antara dua Rasulullah. Allahumma ahyal Islam bi ahadil umar. Ya Allah, hidupkan Islam ini dengan salah satu umat. Musuh Rasulullah saat itu ada umat dua yang menjadi musuh semua. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham Abu Jahal. Rupanya hidayah Allah itu diberikan Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar ini masuk ke rumah adiknya. Adiknya ini masih membaca Al-Quran Karim, yaitu surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, atau terjemahan, kami menurunkan Al-Quran ini kepada wahai Muhammad supaya engkau tidak menjadi susah. Kami turunkan Al-Quran ini buat membuat kamu susah. Itu rupanya Sayyidina Umar bergetar. Dan akhirnya itulah awal Sayyidina Umar bin Khattab mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung lemas dan akhirnya tanya kepada adiknya, apa itu yang dibaca? Apa yang kamu baca itu? Kok kalimatnya seperti itu? Kami tidak menurunkan Al-Quran kata Allah kepada Muhammad agar kamu menjadi susah. Tidak. Itulah awal Sayyidina Umar bin Khattab akhirnya mendapat hidayah Allah dan sukses. Kita tahu ke belakang lagi. Ada ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Dalam catatannya Fudail bin Iyad ini kalau bahasa kita, orang ini dia jagoan, orang ini preman, semuanya itu cantuman di rumah. Kalau ada orang lewat bawa rebut, ada orang lewat sudah orangnya berpasangan. Orang sekitar kalau sudah mendengar ada preman Fudail bin Iyad, bulu kuduknya merinding. Tidak ada yang benar. Tapi heran, satu saat rupanya ada pedagang itu lewat. Kemudian pedagang yang satu itu membacakan surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Pedagang yang lewat membaca ini rupanya Fudail bin Iyad ini gemetar, hatinya dibuka. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlalu seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ini rupanya dia tahu. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia, kon mau terus lah. Jangan-jangan mati terus kabeh sepodo eling karo Gusti Allah. Langsung lewat lagi, kebetulan ada pedagang yang lewat lagi itu membacakan ayat dari surat Al-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untuk dia terus lagi. Habis itu ada lewat lagi satu pedagang lagi baca surat yang berbeda. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang hukuman berat kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ayat itulah yang akhirnya mengantarkan
Budel ini belajar agama dan jadilah ulama besar, bahkan menjadi sebutan master of sufi. Dia ini rajinnya sufi. Inilah yang namanya Budel. Kita tarik di Indonesia, satu di antara keistimewaan Al-Quran kita ini dulu pernah punya orang yang istimewa. Anak ini cerdas, anak ini soleh, anak ini orang yang selalu taat kepada orang tua. Anak ini berasal dari Pare-Pare Makassar. Siapa? Baharudin Yusuf Hakim. Pak Habibie ini luar biasa. Pak Habibie ini ketika kuliah tidak seperti kita. Kalau kita kuliah tidak perlu semester 1, semester 2, semester 3. Pak Habibie ketika kuliah itu orang ceritanya loncat-loncat. Dari semester 1 itu loncat semester 3 itu saking cerdas. Tapi rupanya dalam perjalanan itu yang namanya Pak Habibie ini kebetulan ketika berangkat ke Jerman, kuliah di Jerman ini tidak pernah ranking 1. Padahal otaknya luar biasa. Beliau ini sempat menemukan teori pesawat ini dalam ketinggian sekian derajat akan pecah, akan retak. Dia ini akhirnya menemukan bagaimana menyelesaikan masalah ini agar pesawat itu tidak hancur ketika kenaikan sekian derajat. Sampai akhirnya dia dijuluki Mr. Crack, orang ahli retak. Nah, yang aneh di dalam kuliahnya ini yang juara 1 2 ini adalah orang Yahudi. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang namanya Pak Habibie ini penasaran betul. Dan saya katanya orang cerdas saya begini, kuliah tidak pernah ranking 1, ranking 3, 1, 2 itu diliput oleh kuliah yang laki-laki sama. Akhirnya beberapa orang ini didekat. Wahai Mister, wahai Mrs, apa sih sebetulnya rahasianya sama kok bisa hebat kayak begitu? Selalu dinobatkan menjadi ranking 1. Akhirnya mereka itu malah menjawab, this is our skill untuk rahasiakan, tidak mungkin kami cerita. Tapi saking penasarannya Pak Habibie bolak-balik tetap tanya terus. Akhirnya rupanya mereka ini kesel. Orang itu bolak-balik saking ceritanya bolak-balik ditanya itu, terus sudah takut, ini selesai kamu bilang, dia cerita, ini Yahudi, saya ini orang Yahudi itu cerita. Kok bisa kayak begini? Saya kalau sepertiga malam bangun. Sepertiga malam bangun itu saya mandi. Habis mandi itu saya pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai pengharum. Habis itu saya baca Quran. Ada tersentak. Ini Al-Quran tuh. Kalian baca Quran? Ya. Lusana kan bukan orang Islam ya, tapi saya percaya betul dengan Al-Quran ini kata. Saya kalau sepertiga malam mandi, pakai pakaian baru, pakai pewangian, kemudian baca Quran, yang saya rasakan otak saya ini cerdas, imun saya ini meningkat, semuanya serba ilmu, semuanya serba luar biasa. Langsung kata Habibie dalam hatinya, ya Allah, saya kayak tertampar. Lalu Al-Quran itu milik saya yang muslim, dia malah yang bacakan. Maka akhirnya Pak Habibie sempat ditanya, saudara, sama mau tanya apa tentang Al-Quran kepada saya? Dua orang ini ternyata hafal Al-Quran. Pulang Pak Habibie ke kosnya, nangis sujud ya Allah, malu saya di hadapan Kong saya orang muslim kok tidak seperti dia orang itu. Langsung balik Habibie balik bangun seperti malam sesuai cerita ini, mandi,
Habis mandi pakai pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, karena beliau ini Muslim, tahajud, sholat witir, menunggu subuh membaca Al-Quran. Semester kemudian dari universitas itu ketika mengumumkan ternyata yang satu tidak oleh Bahar bin Yusuf, kata dua orang dari keluarga itu, aduh tak bocorkan sekarang ternyata saya kalah. Itulah yang namanya Al-Quran. Oke. Yang kedua, di dalam surat Al-Qadar tadi muncul satu keistimewaan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan, di mana ibadah yang dilakukan oleh seseorang muslim pada malam itu pahalanya seperti beribadah 1000 bulan atau 83. Yang ketiga, keistimewaannya Lailatul Qadar, malam itu para malaikat dan malaikat Jibril bertebaran di muka bumi atas izin Allah, menaburkan rahmat, menaburkan nikmat untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu. Dan yang terakhir, keistimewaan Lailatul Qadar sepanjang malam sampai dengan terbitnya fajar penuh diliputi oleh kedamaian, kebahagiaan dan kenikmatan. Itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Makanya Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, andaikan aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang patut aku ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah yang terakhir ini memberikan taufik kepada kita semua. Allah memberikan kekuatan lahir batin kita beribadah dengan baik, dengan khusyuk, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan malam ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qawwatina fi dinina ma'al kulli tawajjah. Wa wafiqna wa fi kulli ma taqaddama wa fa'lan karam. Wa syukur kullu halalan ta'ima wa ta'ala wa taqabbal khairan wa kulli. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك واجعلنا ربنا كل الذنوب قبل ان تاتينا رسل المعروف واغفر واصبر اكرم من سلم وصلاه الله على المصطفى من الى حق دعانا والبركه كتاب فيه للناس الشفاء وعلى القلب رب شرفا وعلى صاحب وصحبه الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تقبلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. Bapak Ibu hadirin yang